warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Pak Jufi Rahmanta, biasa dipanggil Pak Jufi, yang akan mengajar materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 dan kelas 12. Untuk kelas 12 hari ini kita akan membahas materi mengenai berpikir kritis, yaitu kajian tentang Quran Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Mari kita ikuti bersama-sama. Nah, bisa kita lihat kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu terbiasa membaca Al-Quran yang pertama, kemudian bersikap kritis dan demokratis sesuai dengan Quran Surah Ali Imran, kemudian menganalisis Quran Surah Ali Imran tentang berpikir kritis, kemudian kita membaca Quran Surah Ali Imran, kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Ali Imran, dan menyajikan keterkaitan sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal, ulil albab. Nah, bisa kita lihat yang akan kita pelajari tentang berpikir kritis, yaitu yang pertama kita lihat Quran suratnya, kemudian terjemahannya, isi kandungannya, asbabun nuzul, kemudian pengertian ulul albab, perintah berpikir kritis dalam Al-Quran, urgensi berpikir kritis, dan contoh berpikir kritis. Nah, sekarang kita lihat ada gambar di sini, mengapa manusia bisa membangun peradaban. Coba kalian lihat di sini. Kita lihat ada transportasi yang begitu maju, semakin tahun selalu semakin maju. Kemudian ada gedung-gedung yang bertingkat semakin tinggi-tinggi. Nah, manusia bisa berbuat. Kemudian ada teknologi yang semakin canggih. Nah, ini bagaimana manusia bisa menghasilkan ini? Tentunya dengan cara berpikir kritis. Untuk itu kita harus berpikir kritis. Kemudian di sini kalian lihat lagi, coba kalian pikirkan Adam dan malaikat, apa keistimewaan Adam sehingga malaikat diperintahkan sujud kepadanya? Tentunya ada kelebihan daripada Adam. Coba kalian simpulkan sendiri. Nah, sekarang kita lihat Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 190. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, yaitu bagi orang-orang yang berakal. Kita lanjutkan Quran Surat Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian kita masuk kepada materi tentang apakah isi kandungan daripada Quran Surah Ali Imran tersebut. Yang pertama, yaitu penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kalian renungkan, kalian pandangi seluruh alam semesta. Pasti kita akan menyimpulkan bahwasanya itu merupakan kekuasaan daripada Allah. Kemudian yang kedua, apa isi kandungannya? Orang yang berakal atau ulul albab adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dalam segala keadaan
balik ketika duduk, berpergian, di jalan ketika ingin tidur, segala sesuatu aktivitasnya senantiasa mengingat kepada Allah, zikrullah, ingat kepada Allah. Kemudian ketiga, orang yang berakal ulul albab senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi dan apa yang di dalamnya sebagai ayat Allah. Dan terakhir, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, semuanya mengandung makna, manfaat dan pelajaran berharga bagi yang mau merenungkannya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Di sini orang-orang Quraisy mendatangi orang Yahudi berkata, apa ini bukti yang dibawa Nabi Musa? Kemudian dijawab, Musa membawa tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi orang yang memandangnya. Kemudian yang kedua, mereka datangi orang Nasrani. Bagaimana halnya dengan Nabi Isa? Apa bukti yang dibawa Nabi Isa? Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Kemudian datanglah dia kepada Nabi Muhammad bertanya, apa wahai Nabi Muhammad? Apa yang bisa dibuktikan engkau bahwasanya engkau adalah utusan Allah? Maka turunlah ayat ini. Coba kita lihat sekeliling kita, itu menandakan bukti-bukti kekuasaan daripada Allah. Nah, sekarang kita lihat lagi pengertian ulul albab, yang artinya orang yang berakal, yang senantiasa berpikir. Ulul artinya mempunyai dan albab bentuk jamak jadi penduduk yang memiliki beragam arti, diantaranya ialah akal. Ulul albab berarti orang yang mempunyai akal, yang senantiasa menggunakan akalnya. Nah, sebagai manusia kita harus senantiasa berpikir, menggali potensi yang ada, kita gunakan akal kita. Kemudian aktivitas orang yang senantiasa disebut ulul albab, dia senantiasa melaksanakan apa saja. Yang pertama, senantiasa berzikir, mengingat Allah, zikrullah kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia senantiasa berpikir tentang fenomena alam semesta sekitar kita. Nah, kemudian urgensi berpikir kritis, yaitu mampu kita berpikir kritis dalam kehidupan kita. Nah, kita akan mampu mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ketika kita berpikir kritis. Kemudian kita sanggup membangun peradaban dunia yang senantiasa dinamis, terus bergerak, memberi manfaat dalam kehidupan, buah karya dan pemikiran, dan dapat dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi yang lain, dan menambah keyakinan kita akan kebesaran daripada Allah. Nah, gitu. Kemudian, nah itu sampai situ ya. Kita sudah bahas bagaimana karakteristik daripada ulul albab. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi siswa-siswa yang senantiasa menggunakan akal pikiran dan menggunakan untuk kepentingan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Ya, sampai situ aja penjelasannya mungkin ya. Di sini mungkin nanti akan ada evaluasi. Nah, di sini kalian jawab 5 pertanyaan sebagai evaluasi dari apa pemaparan yang baru saja disampaikan. Juga boleh kalian lihat di sumber-sumber lain, buku paket yang kalian punya untuk menjawabnya. Soal yang pertama adalah jelaskan karakteristik yang dimiliki oleh ulul albab. Kemudian yang kedua, analisis isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ketiga, jelaskan manfaat dari berpikir kritis, apa manfaatnya. Kemudian 4, carilah tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta yang dapat menambah keyakinanmu. Dan 5, jelaskan hubungan antara berpikir kritis dengan hidayah yang didapatkan. Nah, itu ada evaluasi. Yang mungkin sekian ya video ini dibuat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.